Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Abiasa dari kelas 10 MIPA 2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan rangkuman materi biologi yang berjudul keanekaragaman hayati. Baik, kita mulai. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas atau biodiversity, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman gen. Apa itu gen? Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen dari masing-masing individu melalui sel kelamin. Contoh-contoh dari keanekaragaman gen ialah perbedaan dari warna bunga mawar yang bisa kita lihat di samping sini. Baik, kita pindah ke keanekaragaman jenis. Apa itu keanekaragaman jenis? Jenis atau spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk memajukan generasinya. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Contoh dari keragaman jenis yaitu terdapat perbedaan atau jenis-jenis dari melon dan semangka. Baik, kita ke keanekaragaman ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu sawah, hutan, dan pantai. Baik, tipe ekosistem. Tipe ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat. Kita ke ekosistem perairan. Apa itu ekosistem perairan? Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar yang memiliki ciri memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Kedua, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang kedua yaitu ekosistem air laut yang memiliki ciri memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Terdapat arus air yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Contoh-contoh dari ekosistem perairan yaitu ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan yang terakhir ekosistem pantai batu. Baik, kita pindah ke ekosistem daratan. Ekosistem daratan ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan.
Ekosistem daratan meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Ekosistem darat dibagi menjadi beberapa bioma, yaitu 1. Hutan hujan tropis, 2. Bioma gurun, 3. Bioma padang rumput, 4. Bioma hutan gugur, 5. Bioma taiga, 6. Bioma tundra, dan yang terakhir, nomor 7. Sabana atau savana. Sekian rangkuman materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.